renungan pagi kita yang diambil dari buku Renungan Pagi dan judul renungan pagi kita dari buku Bugar Selamanya dengan judul Mengantarkan Kegembiraan. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 4 dengan bunyinya demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika pemutar CD saya macet musim panas lalu, saya panik. Satu bagian dari jiwa saya mati. Musik adalah sistem pendukung hidup saya. Kata-kata yang ditemukan dalam rumah opera di Jerman mengungkapkan perasaan saya. Bach memberi kami firman Tuhan. Mozart memberi kami tawa Tuhan. Beethoven memberikan kami api Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi kita musik agar kita dapat berdoa tanpa kata-kata. Namun jalur sambungan saya ke Tuhan telah menjadi macet. Saya selalu menyukai musik. Ketika saya masih kecil, jika saya tidak senang mendengarkan pertandingan hoki, maka saya sedang mendengarkan musik saat itu. Saya bahkan menaruh radio transistor kecil di bawah bantal untuk didengarkan ketika saya seharusnya sudah tidur. Setelah kecelakaan mobil serius yang membuat saya harus dirawat di rumah sakit selama 8 bulan, teman-teman dekat dan teman sekelas datang menghibur dengan membawa pemutar kaset dan radio AM FM. Itu adalah obat terbaik yang pernah saya miliki. Tanpa efek samping yang buruk, ketika pada ulang tahun saya yang ke-15, ibu dan ayah melengkapinya dengan memberikan sebuah pengeras suara. Saya merasa sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Namun kecintaan saya pada musik tetap ada. Saya selalu meminta teman sekamar saya untuk membantu memakaikannya lumpuh dari leher ke bawah. Saya bergantung pada orang lain untuk bahkan beberapa hal yang sangat sederhana. Namun tak lama kemudian saya belajar hidup sendiri. Saya menikmati kemandirian saya, tapi saya hanya bisa mendengarkan musik ketika ada orang di sekitar atau hanya 6 jam sehari. Kemudian pada ulang tahun saya yang ke-37, keluarga saya memberi sebuah rak stereo, sistem lengkap dengan radio, receiver, 2 bungkus kaset, 5 piringan CD, dan bagian terpenting setidaknya bagi saya, sebuah remote control. Saya dapat mendengarkan musik kapanpun saya mau. Saya sangat gembira. Pada hari alat musik tersebut rusak, saya tahu saya harus segera memperbaiki alat musik itu dengan segera. Saya tidak bisa kembali ke jam-jam hening. Tetapi satu-satunya orang yang saya kenal dapat membantu saya di hari itu sudah berangkat untuk sebuah perjalanan seminggu. Saya sangat terpukul. Namun dia mengatur agar seseorang mengambil alat musik itu dan membawanya untuk diperbaiki. Dan dia berjanji bahwa putranya akan memasangkannya kembali untuk saya. Dalam Matius 25 ayat 25 Sang Raja berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu berikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saya menambahkan, dan mereka yang mengembalikan musik ke jiwa seorang lumpuh. Tuhan ingin memberi kepada setiap orang apa yang diinginkan hatinya.
Tapi dia mungkin membutuhkan Anda untuk menjadi orang yang mengantarkannya. Siapa yang mungkin membutuhkan Anda hari ini? Dengan kata lain, di dalam pengalaman ini, penulis mencoba untuk menghubungkan antara tugas Tuhan dengan tugas kita. Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan memelihara kamu. Dan secara fisik, kita akan katakan itu tidak mungkin. Tuhan akan pelihara saya. Bagaimana Tuhan memelihara saya secara fisik? Tapi tanpa sadari, orang-orang yang datang kepada kita, mereka itu digerakkan oleh Roh Kudus dalam hati mereka untuk menjadi sahabat kita. Sehingga kita boleh terhibur dengan kehadiran mereka, kita boleh tertawa bersama-sama dengan kehadiran mereka itu. Dan ketika kita tertawa, Tuhan pun tersenyum dan dia akan katakan, itulah bukti pemeliharaan saya. Dengan engkau tersenyum bahagia, pekerjaan saya laksanakan dengan baik. Sama dengan orang yang mencintai musik, orang yang cacat ini, yang sangat mencintai musik. Yang akhirnya di dalam ketidakmampuannya, orang yang dia kasihi tidak pernah meninggalkan dia, tapi mengutus seseorang untuk boleh dapat membantu orang cacat ini mendengarkan musik. Kita tidak boleh mengharapkan secara fisik pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat mengharapkan secara fisik perbuatan Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, mereka itu digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Mereka itu digerakkan oleh Tuhan untuk berhubungan dengan kita. Untuk itu kita jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Karena setiap kasih sayang yang ditunjukkan orang-orang di sekitar kita, itu hasil gerakan Tuhan dalam jiwa mereka. Kembali kepada kita. Apakah Anda, saudara dan saya, hari ini mau digerakkan Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Ketika mereka mengharapkan tuntunan tangan kasih Tuhan, mengharapkan perhatian Tuhan, mengharapkan kasih sayang Tuhan. Izinkanlah hidup kita pagi hari ini dan sepanjang hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain. Sehingga Amin. mereka boleh memuliakan Tuhan. Oleh karena kerelaan hati kita yang Ya. mau digunakan Tuhan Amin. untuk semua hal-hal yang baik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita boleh menjadi alat Tuhan, instrumen Tuhan yang di Amin. tangan Tuhan sendiri untuk membawa sukacita bagi orang lain sepanjang hari.